Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Rabbi amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul azam, yaitu nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan atas junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, isba'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah muslim yang berbahagia, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam perjalanannya tentu banyak sekali cobaan, rintangan, bahkan banyak juga yang mengakibatkan kecelakaan kepada para sahabat yang telah memperjuangkannya. Dari sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, banyak sekali problematika yang harus dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan dewasa ini, zaman sekarang ini, bermunculan kembali orang-orang atau kelompok golongan yang kurang lebihnya mereka membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada beberapa poin dari sikap dan sifat golongan-golongan tertentu yang membenci Nabi Muhammad SAW. Poin pertama adalah program menghancurkan Nabi. Yang kedua, menghukumi orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, menegasikan paman Nabi Abu Thalib. Yang keempat, kata Sayyidina adalah bid'ah. Yang kelima, sholawat tafrijiyah atau sholawat kamilah adalah suatu musyrik. Yang keenam, tidak adanya syafaat. Yang ketujuh, maulid Nabi bukan dari ajaran Islam, tidak ada di zaman Nabi. Yang kedelapan, ziarah ke kuburan Nabi adalah suatu perlakuan kasar dan kejam. Yang kesembilan, merebut kota Makkah, kota Madinah dari kekuasaan cucu Nabi. Yang kesepuluh, menegasikan, mengkerdikan para habaib atau zuriyah Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kesebelas, al-berjanji diba simtu duror, itu merupakan karangan tanpa makna. Yang kedua belas, jejak Nabi dihancurkan. Yang ketiga belas, selalu diklaim tradisi Syiah. Yang ke-14, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia biasa seperti kita. Yang ke-15, Nabi tidak maksum. Yang ke-16, tidak ada mimpi bertemu Nabi atau komunikasi dengan Nabi. Dan yang ke-17, mukjizat Nabi hanyalah Al-Quran. Tidak percaya terhadap mukjizat lain, yang lain hanyalah suatu kebetulan. Jamaah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya poin-poin yang di atas itu sering di dewasa ini digaungkan. Di dalam ceramah-ceramah mereka senantiasa memaparkan poin-poin tersebut. Tentunya dalam salah satu poin yang tadi disebutkan ada penegasian atau pengkerdilan kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu keterangan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri perihal surat Asy-Syura ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mencintai kerabat Rasulullah SAW. Ada salah satu hadis yang mana dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, "Katakanlah hai Muhammad,
Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta kepada para kerabat. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka yang Allah perintahkan kepada kami untuk mencintainya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu Ali, Fatimah, kedua anak mereka dan keturunannya. Mereka adalah keluarga besar. Demikianlah penjelasan sebagai dikutip dari Syarhul Fasi Al-Ad Ad-Dail. Sebagai muslim, kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah SAW yang disebut Ahlul Bait. Rasulullah memang menghimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah SAW. Imbauan seperti itu sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang ulama sekaligus Habib yang merupakan zuriyah Rasulullah SAW, asal Tarim Hadrul Maut, yakni Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang artinya Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri dan Rasulullah telah menunjukkan perhatian yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan menghimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, tiada aku meminta suatu balasan melainkan kecintaan kalian kepada kerabatku. Dari kutipan di atas dapat ditegaskan bahwa kaum muslim memang harus menghormati dan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan saja karena kerabat mereka dengan kekerabatan mereka dengan Rasulullah, tetapi juga karena Allah memerintahkan kepada beliau untuk berseru kepada umatnya agar mencintai kerabat beliau. Dengan kata lain, Allah memerintahkan untuk mencintai keturunan Nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin tidak meminta balasan apapun dari umatnya kecuali kecintaan mereka kepada keluarga dan keturunan beliau. Dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW selalu memuji para keluarganya dan sahabatnya, melarang umatnya untuk menghina mereka. Beliau bersabda dari Said Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua wasiat, yaitu kitabullah Al-Quran dan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Tuntunan dan teladan ini juga diberikan oleh keluarga dan sahabat Rasulullah SAW sendiri. Di antara mereka terdapat rasa cinta yang mendalam antara satu dengan lainnya, saling menghargai dan menghormati. Hal ini dibuktikan dari ungkapan-ungkapan mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar berkata, sungguh kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, perhatikanlah Nabi Muhammad SAW pada ahlul baitnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu akhlak ahlus sunnah adalah menghormati dan memuliakan keturunan zuriyah Rasulullah SAW. Mereka yang mencintai dan memuliakan anak keturunan Nabi akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, mereka yang menyakiti zuriyah Nabi akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa ini banyak dari golongan-golongan tertentu mengatakan bahwa marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal ini sudah jelas-jelas yang dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai orang umat muslim untuk mencintai dan menghargai keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan menyakiti ahlul bait atau keturunan Rasulullah SAW sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Allah memberi peringatan keras melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya
terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, aku tinggalkan pusaka yang jika kalian pegang tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan keturunan ahli baitku." Nabi juga berpesan, sesungguhnya Allah melarang masuk surga terhadap orang yang menganiaya keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang memerangi mereka, atau orang yang membantu orang yang memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang zuriyah Rasulullah SAW memiliki kesalahan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan kita, bukan hak kita untuk menyakitinya, apalagi memusuhinya. Sebab semua manusia punya salah, siapapun itu. Para zuriyah Rasulullah SAW adalah orang-orang mulia, karena di dalam jasad mereka mengalir darah mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang wajib kita hormati. Kaum muslimin tidak hanya diperintahkan mencintai para zuriyah Rasul, tetapi juga membantu mereka dalam urusan kebaikan. Adapun balasan memuliakan keturunan Rasulullah SAW, yang pertama, mendapat balasan langsung dari Rasulullah SAW, orang-orang yang memuliakan anak keturunan Nabi. Dalam hal ini, kita mengenal zuriyah Nabi ini dengan julukan Al-Habib, Sayyid, Syarif, orang yang berbuat baik kepada keturunan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan membalas secara langsung kebaikan orang itu pada hari kiamat. Hal ini dikatakan Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, barang siapa memberikan bantuan kebaikan kepada keturunan Abdul Muthalib, akan tetapi dia, keturunan Abdul Muthalib, tidak bisa membalasnya di dunia, maka saya akan membalasnya di akhirat, di hari kiamat ketika orang itu bertemu denganku. Yang kedua, manfaat dari mencintai dan menghormati keturunan Nabi adalah mendapatkan syafaat khusus dari Nabi. Siapa saja kaum muslimin yang memenuhi kebutuhan dan membantu urusan para zuriyah Rasulullah, maka kelak akan mendapatkan syafaat khusus dari baginda Nabi Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad, aku akan memberi syafaat khusus di hari kiamat kepada 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang memuliakan keturunanku, memenuhi hajat-hajat mereka, membantu urusan-urusan mereka saat mereka butuh, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lisannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di tengah banyaknya fitnah terhadap ulama dan habaib saat ini, hendaknya kaum muslimin menjaga sikap agar tidak menyakitinya, terutama kepada para zuriyah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, ancaman menyakiti ahlul bait atau keturunan Nabi sangatlah berat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai zuriyah Nabi dan memuliakannya, dan semoga kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.